kembali lagi bersama aku, Sela Nur Salsabila, dengan NIM 20107101111 yang kali ini membahas tentang studi kelayakan bisnis mengenai Laundry Me. Yuk simak videonya. Capek ya bro habis kerja seharian. Udah gitu cucian di rumah udah nungguin tuh minta digoyang atau mau dibawa ke laundry. Cuman kok kayaknya waktunya mepet banget. Gimana ya? Tenang bro, kali ini kita ada solusinya buat lo bro. Ya, kini hadir laundry online. Konsep sih simpel aja. Ya lu di rumah aja, nggak perlu bawa buntelan ke laundry tuh. Ada petugas kita yang ambil dan antar. Nah lo tinggal di rumah rebahan nonton film kesukaan lo bareng sama si Mira, Lucy, Linda, atau Maya. Hehehe, kan nggak kerasa tuh laundry lo udah jadi, udah Yuk terus sama. hubungi Laundry Me sekarang juga, karena Laundry Me merupakan jenis bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk memudahkan pelanggan dalam memesan layanan laundry, serta mengoptimalkan proses bisnis laundry secara keseluruhan. Bisnis ini berfokus pada layanan jasa mencuci pakaian, baik untuk pakaian sehari-hari maupun pakaian formal seperti jas dan gaun. Pembahasan kali ini yaitu yang pertama, bisnis yang akan dikembangkan, 2. Aspek legal atau hukum, 3. Aspek pemasaran, 4. Aspek teknis dan aspek operasional, 5. Aspek manajemen dan aspek sumber daya manusia, 6. Aspek keuangan dan aspek risiko. Bisnis yang akan dikembangkan. Aplikasi ini akan memudahkan pelanggan untuk memesan jasa laundry tanpa perlu pergi ke tempat laundry fisik. Pelanggan juga dapat memantau status pencucian pakaian mereka melalui aplikasi dan mendapatkan notifikasi ketika pakaian telah selesai dicuci dan siap untuk diantar kembali. Aspek legal atau hukum. A. Perlindungan data pribadi. Laundry Me harus memastikan bahwa data pribadi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya terlindung secara aman dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di wilayah hukum yang relevan. B. Hak cipta. Penggunaan logo, merek dagang, dan konten lainnya yang terkait dengan Laundry Me harus mematuhi Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. C. Kontrak dengan pelanggan. Laundry Me harus menyediakan kontrak dengan pelanggan yang jelas dan mudah dipahami, mencakup layanan yang disediakan, biaya yang dibebankan, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan layanan. D. Perlindungan konsumen. Laundry Me harus memastikan bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan standar yang diharapkan dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku dalam hal perlindungan konsumen. Misalnya, pengembalian pakaian yang hilang atau rusak. E. Izin usaha. Laundry Me harus memastikan bahwa mereka memiliki izin usaha yang diperlukan untuk menawarkan layanan pencucian pakaian secara online. Mereka harus memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum yang relevan. F. Kepatuhan pajak. Laundry Me harus memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak yang berlaku dalam wilayah hukum yang relevan. Mereka harus mendaftar sebagai pemungut pajak, mengumpulkan pajak yang diperlukan, dan melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. G. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Laundry Me harus memastikan bahwa mereka mematuhi Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang. Mereka harus memastikan bahwa mereka tidak menggunakan atau mengambil keuntungan dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain tanpa izin yang diperlukan. Aspek pemasaran. Segmentasi, targeting, dan positioning adalah 3 konsep penting dalam pemasaran yang dapat membantu bisnis untuk lebih efektif dalam menjangkau pelanggan potensial mereka. Berikut adalah contoh STP untuk Laundry Me. A. Segmentasi. Segmentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada segmentasi demografis. Laundry Me dapat memilih segmentasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan. Contohnya, pekerja kantoran yang sibuk mungkin membutuhkan layanan laundry yang cepat dan efisien.
Poin 2, segmentasi psikografis. Laundry juga dapat memilih segmentasi berdasarkan gaya hidup, nilai, dan minat. Misalnya, segmentasi yang peduli lingkungan mungkin tertarik pada laundry yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Poin 3, segmentasi perilaku. Laundry dapat memilih segmentasi berdasarkan perilaku pelanggan, seperti frekuensi penggunaan atau nilai belanja. Misalnya, pelanggan yang sering menggunakan jasa laundry mungkin lebih tertarik pada program loyalitas. B. Targeting. Dibagi menjadi 3, yaitu poin 1, pekerja kantoran yang sibuk. Laundry dapat menargetkan pekerja kantoran yang sibuk yang tidak memiliki waktu untuk mencuci baju mereka sendiri. Poin 2, mahasiswa. Mahasiswa yang tinggal di asrama atau kos mungkin membutuhkan layanan laundry yang mudah dan cepat. Poin 3, keluarga. Ibu rumah tangga mungkin memerlukan layanan laundry yang nyaman dan terjangkau. C. Positioning. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Laundry dapat menonjolkan kemudahan penggunaan untuk menarik pelanggan yang tidak ribet mencuci baju. Poin 2, kualitas layanan. Laundry dapat menekankan kualitas layanan mereka untuk menarik pelanggan yang memperhatikan kualitas. Poin 3, ramah lingkungan. Laundry yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dapat menarik pelanggan yang peduli dengan lingkungan. Aspek teknis dan operasional. 1. Platform aplikasi. Laundry harus dirancang dan dikembangkan dengan menggunakan platform yang tepat agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan. 2. Fungsi fitur aplikasi. Laundry harus memiliki fungsi fitur yang lengkap dan memadai agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Beberapa fitur yang penting di dalam Laundry adalah pemilihan jenis layanan laundry, pemilihan jadwal pengambilan dan pengantaran laundry, serta pembayaran online. 3. Keamanan data. Laundry harus memiliki keamanan data yang kuat agar data pelanggan seperti alamat dan nomor telepon tetap terjaga kerahasiaannya. 4. Sistem manajemen order. Laundry harus memiliki sistem manajemen order yang terintegrasi dengan baik sehingga dapat memudahkan pelanggan dalam memesan layanan laundry dan memudahkan staf laundry dalam mengatur dan memproses pesanan. 5. Kualitas layanan. Laundry harus memberikan layanan yang berkualitas dan memuaskan agar pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan. 6. Efisiensi operasional. Laundry harus dirancang dengan baik agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. 7. Layanan pelanggan. Laundry harus menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan dapat diakses dengan mudah agar pelanggan dapat menghubungi jika terjadi masalah atau keluhan terkait layanan. Aspek manajemen. A. Manajemen staf. Laundry membutuhkan tim yang handal dan terampil untuk menjalankan bisnis. Oleh karena itu, manajemen staf sangat penting dalam Laundry. Manajemen staf meliputi rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, dan pengembangan karyawan. B. Manajemen keuangan. Laundry harus memiliki manajemen keuangan yang baik agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Manajemen keuangan meliputi pengelolaan biaya, penghitungan margin keuntungan, dan pengendalian kas dan pencatatan keuangan. C. Manajemen persediaan. Persediaan yang cukup dan tepat adalah hal yang penting dalam bisnis laundry. Manajemen persediaan meliputi pengelolaan stok dan inventaris, pengadaan bahan baku dan alat, serta pemantauan dan pengendalian persediaan. D. Manajemen layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah kunci untuk menjaga kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan. Manajemen layanan pelanggan meliputi pemantauan dan pengelolaan keluhan pelanggan, menangani pengaduan pelanggan, dan menyediakan dukungan pelanggan. E. Manajemen strategi pemasaran. Laundry membutuhkan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik pelanggan dan meningkatkan bisnis. Manajemen strategi pemasaran
meliputi pengembangan strategi pemasaran, analisis pasar, dan pemantauan efektivitas strategi pemasaran. F. Manajemen risiko. Risiko dapat terjadi dalam bisnis laundry seperti kerusakan barang, kehilangan barang, atau keluhan pelanggan. Oleh karena itu, manajemen risiko sangat penting dalam aplikasi digital laundry untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin terjadi. Aspek sumber daya manusia. A. Rekrutmen dan seleksi. Penting bagi perusahaan laundry untuk merekrut karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses rekrutmen dan seleksi yang tepat dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pekerjaan dengan baik. B. Pelatihan dan pengembangan. Perusahaan harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Pelatihan ini dapat mencakup pelatihan teknis dalam penggunaan aplikasi, pelatihan keterampilan interpersonal, pelatihan manajemen waktu, dan lain sebagainya. C. Penilaian kinerja. Perusahaan harus memiliki sistem penilaian kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara teratur. D. Kompensasi dan insentif. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan produktif harus diberi kompensasi yang sesuai dan insentif untuk memotivasi mereka dalam pekerjaan mereka. Kompensasi dapat berupa gaji yang kompetitif, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan lain sebagainya. Budaya organisasi. Perusahaan harus memiliki budaya organisasi yang positif dan inklusif, yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Budaya organisasi yang baik dapat membantu membangun kepercayaan, kolaborasi, dan keterlibatan karyawan dalam perusahaan. Aspek keuangan. A. Modal awal. Laundry membutuhkan investasi awal untuk pengembangan dan peluncurannya. Biaya ini meliputi pengembangan aplikasi, infrastruktur teknologi, pemasaran, dan lain-lain. B. Biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan laundry sehari-hari. Ini mencakup biaya server, pemeliharaan aplikasi, dukungan pelanggan, gaji karyawan, biaya listrik, dan internet. Mengelola biaya operasional dengan efisien adalah kunci untuk menjaga keuangan aplikasi tetap sehat. C. Penetapan harga layanan. Penetapan harga layanan dalam aplikasi adalah faktor kunci dalam mendapatkan pendapatan. Harus menentukan harga yang kompetitif dan seimbang dengan nilai tambah yang ditawarkan oleh aplikasi. Pendapatan. Pendapatan dalam bisnis laundry berasal dari biaya yang dibebankan kepada pengguna untuk setiap transaksi untuk layanan yang diberikan. Pastikan sistem pembayaran dalam aplikasi dapat diandalkan dan memfasilitasi transaksi dengan mudah. Pengelolaan keuangan. Pemantauan keuangan yang cermat dan pengelolaan yang baik adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang laundry. Tetapkan sistem pelaporan keuangan yang baik, buat anggaran untuk proyeksi, pendapatan pengeluaran, dan terus pantau kinerja keuangan secara berkala. G. Perencanaan pajak. Ketika bisnis tumbuh, pajak akan menjadi aspek penting yang perlu diperhitungkan. Pastikan memahami peraturan pajak yang berlaku untuk bisnis laundry dan berencana untuk membayar pajak dengan benar sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Aspek risiko. 1. Keamanan data pelanggan. Laundry akan menyimpan data pelanggan seperti alamat, nomor telepon, dan informasi pembayaran. Risiko keamanan data meliputi potensi peretasan, pencucian data, dan kebocoran informasi pribadi. B. Kehilangan koneksi internet. Laundry memerlukan koneksi internet yang stabil agar berfungsi dengan baik. Jika ada gangguan koneksi atau jaringan yang tidak stabil, hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam pemesanan, pengiriman pesanan, dan interaksi dengan pelanggan. 3. Ketidakcocokan teknologi. Tidak semua pelanggan atau mitra laundry mungkin memiliki perangkat yang mendukung. Laundry
beberapa orang mungkin kesulitan mengakses atau menggunakan aplikasi, dan ini dapat membatasi pangsa pasar. 4. Kesalahan sistem dan bug. Laundry.me rentan terhadap kesalahan sistem dan bug. Jika ada masalah teknis atau kesalahan dalam aplikasi, ini dapat mengganggu pengalaman pengguna dan menyebabkan kehilangan pelanggan. 5. Persaingan dan perubahan teknologi. Industri laundry bisa sangat kompetitif dan teknologi terus berkembang dengan cepat. Jika tidak mampu bersaing atau beradaptasi dengan perubahan teknologi, bisnis akan dapat terancam. 6. Masalah pembayaran. Integrasi sistem pembayaran dalam aplikasi dapat menyebabkan masalah teknis, seperti transaksi yang gagal atau pengembalian dana yang lambat. Selain itu, ada risiko penipuan dalam pembayaran digital yang perlu diperhatikan. 7. Kelangkaan sumber daya IT. Dalam pengelolaan dan pengembangan aplikasi, dan risiko kelangkaan sumber daya IT yang berpengalaman ini dapat menyebabkan penundaan dalam pengembangan aplikasi atau kesulitan dalam memperbaiki masalah teknis. 8. Regulasi dan kepatuhan. Penggunaan aplikasi digital dalam bisnis laundry mungkin terikat pada regulasi dan persyaratan hukum tertentu, terutama terkait dengan pengelolaan data pelanggan dan privasi. Ketidakpatuhan dapat menghadirkan risiko denda dan masalah hukum lainnya. 9. Respon pelanggan dan citra merek. Jika Laundry.me tidak menyediakan layanan atau pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan, ini dapat merusak citra merek reputasi bisnis secara keseluruhan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang studi kelayakan bisnis mengenai Laundry.me. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.